Akhirnya, Boboiboy Galaxy Story episode 6 telah dirilis, yang dimana episode kali ini benar-benar menjadi puncak untuk arc Boboiboy Story yang menurut Nat pribadi memuaskan sekali. Jadi seperti biasa, kali ini kita akan mereview episode ke-6 karena banyak sekali hal menarik di dalamnya. Jadi kita mulai aja. Boboiboy Galaxy musim 2 episode 7, Pelawat Misterius dari Angkasa Lepas. Review final episode. Now, let's check this out. Yay! Seperti biasa, di awal kita selalu bahas visual yang gak perlu ditanya lagi. Tapi kalau udah gak ditanya, kenapa kok masih dibahas? Ya mau gimana lagi, Nat tuh bingung gak bisa berhenti buat ngemuji kepiawaian Monster Studio membuat sebuah animasi yang sedap dipandang. Yang tentunya selama kita menonton, pastinya kita tuh akan dimanjakan dengan visual efek yang sangat keren. Mengingat Monster itu sudah melakukan perpindahan alat pembuatan animasinya dari server biasa ke aplikasi Blender yang ditakutkan akan mengurangi kualitasnya. Tapi yang Nat rasakan itu ya upgrade, dan upgrade di setiap episodenya. Si kualitas visualnya tuh selalu dinaikkan hingga puncaknya di Elemental Fusion Boboiboy Story. Itu keren parah sinematografinya. Ya kalian bisa rewatch ulang deh kalau kalian gak percaya. Yang padahal saat Boboiboy Frostfire Fusion di episode ketiga kayaknya nggak se-epic itu deh. Sehingga wajar aja Nat bilang jika Monster Studio itu terus mengupgrade visual di setiap episodenya. Ya nggak kebayang sih nanti visualisasi dari isu ke-27 untuk episode ke-24 bakal kayak gimana jika episode 6 aja udah sekeren ini. Mantap dah Monster. Selanjutnya, Nat bisa pastikan kurang lebih 50%. Dan ini hanya pendapat Nat ya. Isi episode ini mendapatkan perubahan cerita dari Monster Studio. Tapi bukan ke hal yang buruk. Perubahan yang terjadi dalam cerita versi animasi itu malah melebihi ke menyempurnakan cerita yang sudah ada dalam komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-9. Karena seperti yang kalian tahu, sebagian dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-9 itu sudah diadaptasi menjadi animasi pada episode kelima sebelumnya. Sehingga Monster Studio menambahkan banyak sekali adegan tambahan yang sama sekali tidak mengganggu kalau bagi Bang Nat. Malah Nat rasa Nat sangat menyukai dengan adegan-adegan baru yang ditambahkan ke dalam animasi yang si ceritanya tidak ada di versi komiknya. Selain penambahan adegan, ada juga adegan-adegan yang dirubah yang Nat rasa justru menjadi adegan penyempurna yang lebih baik. Namun, Nat gak mau bohong kalau ada perubahan adegan yang Nat sayangkan. Bukan jelek, tapi karena perubahan adegan ini, julukan dari Boboiboy Story itu benar-benar berubah dari versi komiknya. Ya, kalian udah pasti paham dong. Ada ability explosion dari Boboiboy Story. Itu tuh gak diadaptasi sama Monster Studio jadi animasi. Ya, walaupun Nat juga tidak tahu alasan apa yang membuat ability khusus dari Boboiboy Story ini yang malah menjadi ciri khasnya bagi Bang Nat justru tidak diadaptasi sama Monster. Tapi apapun hasilnya, Monster sudah melakukan yang terbaik untuk final episode ini. Berikutnya kita ada adegan tambahan yang dimana efek dari pecah tiga yang semakin teruk dan terus-terusan bikin ngakak. Hal ini terjadi di episode kali ini. Kita tuh bisa callback sama momen pertama kali Boboiboy berpecah terlalu lama, yang dimana efeknya sama-sama membuat Boboiboy menjadi lupa diri. Namun di sini yang kita tangkap, waktu dulu ketika Boboiboy sudah tercantum semula, Boboiboy masih tetap merasakan efek hilang ingatan. Sedangkan sekarang sepertinya saat Boboiboy bercantum semula, ingatan Boboiboy langsung pulih seketika. Cuman ya Boboiboy tetap merasakan efek lelah akibat berpecah terlalu lama. Sebenarnya Nat tidak mempermasalahkannya juga sih. Tapi di luar itu, momen saat Boboiboy kehilangan ingatan, jujur Nat udah bingung mau menggambarkannya seperti apa. Itu tuh beneran kocak. Dimulai dari memori Boboiboy yang semakin pudar, Ying yang sudah pasrah dengan dipanggil Ahmeng, padahal Ahmeng nama laki-laki loh. Gopal yang mulai disebut Aramugal, Yaya yang mulai disebut Mimi,
Ya untungnya nggak pakai pria. Dan yang paling Nat favoritkan itu momen penjelajahan labirin yang kocak parah. Ya kalian bayangin aja sendiri, udah mah Boboiboy sama Ying tuh kesasar. Ngandelin solar, malah cuma muter-muter doang. Apalagi ngandelin si Duri yang malah makin ngaco, sampai tiba-tiba baris berbaris. Asli, Nat kasihan banget sama Ying. Yang dimana Ying kan tipikal orang cerdas, tiba-tiba sekarang harus bareng-bareng sama dua orang konyol. Jadinya si Ying tuh pasti tersiksa sama kekonyolan Boboiboy. Beda sama si Gopal, yang emang pada dasarnya si Gopal tuh udah konyol. Ketika bertemu dengan orang konyol, ya mereka nyambung. Untungnya dengan kekonyolan si Gopal, dia berhasil ngebalikin Boboiboy seperti semula. Berikutnya kita pindah ke aksi Boboiboy Sorry yang sangat memukau. Buat kalian pembaca komik Boboiboy Galaxy Musim 2, kalian udah pasti tahu lah jika penggambaran Boboiboy Sorry dalam komik dan animasi itu cukup berbeda. Yang lucunya, di momen-momen krusial seperti itu, Boboiboy Solar dan Boboiboy Duri masih sempat untuk berdebat karena mereka tidak sepaham dengan nama fusion yang akan mereka gunakan. Untuk masalah actionnya, gak perlu ditanyain lagi, visualnya keren banget dan ciamik banget. Tapi ada perubahan yang signifikan antara Boboiboy Sorry di komik dan Sorry di animasi. Yang pertama, senjata durian Sorry yang Boboiboy gunakan di animasi memiliki kemampuan untuk memperbesar diri, tapi tidak meledak ketika dihantamkan. Yang padahal ability explosion bagi Nat itu jadi ciri khas yang dimiliki oleh Boboiboy Sorry. Tapi sayangnya kemampuan explosionnya Boboiboy Sorry justru dihilangkan. Tapi justru Boboiboy Sorry mendapatkan ability baru, yang dimana akar berduri yang dimiliki oleh Boboiboy Sorry itu jauh lebih tajam daripada duri yang biasanya. Yang kerennya, sekali gesek tuh langsung putus tangan si tumsornya aja. Selain itu, untuk tembakan Sorry berduri, sebenarnya adegannya sama aja sih, cuma jenis tumbuhannya aja yang diganti. Yang kalau kalian lihat, referensi di komik, tumbuhan yang digunakan oleh Boboiboy Sorry itu sepertinya tanaman Venus, pemakan serangga, yang memiliki bentuk fisik. Sedangkan dalam versi animasi, Boboiboy Sorry sepertinya menciptakan tanaman dari cahaya, yang justru itu tuh bagus sih bagi Bang Nat. Soalnya ini jadi ciri khas Boboiboy Sorry yang menciptakan tanaman dari cahaya. Dan perlu kalian ketahui, jika bunga yang Boboiboy Sorry gunakan itu adalah bunga durian, bukan bunga matahari, yang udah jelas banget sih beda. Dan ternyata di akhir segmen kita diperlihatkan post credit scene yang memperlihatkan sebuah kepompong yang besar yang akan segera menetas. Siapakah dia? Nanti bakal kita bahas di konten yang terpisah, oke? Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Tani, bye! Semangatlah berkoordinasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak sugai kamu mendayu suara diramu. Yes! Yes! Jadikan hanya aku satu.